Pedang sudah selesai. Tanda seru. Tulin saling memandang dan berteriak ke tebing segera. Tuan, kami di sini. Tolong jauhkan api. Api jalan menghilang. Dan Tulin dengan tidak sabar menyapu tebing. Dan bahkan sekelompok setan di bawah pohon tusan berdiri dengan kaget. Suara 3 palu membuat mereka gemetar. Tetapi setelah getaran, itu agak bingung. Apakah ini, pisaunya sudah selesai? Suara 3 palu sangat mendalam. Tetapi mengapa tidak ada penglihatan yang menakjubkan tentang langit dan bumi? Anda tahu, bahkan jika tentara sihir biasa dimurnikan, itu juga disapu oleh kekuatan ilahi, dan cahaya ribuan mil. Terlebih lagi, pedang ini dibuat oleh Saudara Qin dalam 3 tahun. Dengan kata lain, Saudara Qin dalam 3 tahun terakhir, bukankah dia benar-benar akan memolesnya? Swos. Ziyun melompat ke arah tebing, dan melihat Li Tu masih menari di tangan itu, dan mereka secara alami menatap Qin Yichen dan pisau yang dipegang oleh yang terakhir. Namun segera, wajah Ziyun menjadi sama bingungnya dengan sekelompok setan di bawah pohon. Bos, kamu 3 tahun ini. Semua orang bingung. Itu karena, pisau ini sepertinya tidak berbeda dengan yang mereka lihat 3 tahun lalu. Ziyun masih tidak percaya pada kejahatan. Toh, bos bisa menghabiskan 3 tahun dengan sia-sia. Bisakah palu terdengar bergema selama 3 tahun? Namun, tidak peduli bagaimana dia terlihat, bahkan jika dia bahkan tidak melepaskan Dewi dari gagang pisau, dia tidak menemukan perbedaan. Jadi, semua orang memandang Li Tu lagi, tetapi yang terakhir puas, dan 3 tahun ini, dia juga sangat berharga. Pisau itu dibuat oleh Yichen. Bagaimana aku bisa mencuri perhatiannya? Tu Jiner mendengar kata-kata itu dan menggaruk wajahnya dengan kebingungan yang tak dapat dijelaskan. Pedang baru tuan kecil. Siapa yang tidak bisa melihat apakah kilang itu tidak ada dalam Tao? Qin Yichen juga menggaruk telinganya. Kamu bilang, itu benar. Tapi kemudian, Qin Yichen melambaikan pedangnya dan menatap. 3 tahun. Saya tidak tahu berapa kali saya berolahraga. Saya tidak tahu berapa kali saya memukul palu. Saya tidak tahu berapa kali saya digigit puing-puing luar angkasa. Dan bahkan yang paling serius, dia langsung memotong tulang lehernya. Akhirnya berhasil. Saudaraku Wuming, seperti yang aku katakan, ketika pedangku selesai, kita akan bertarung melawan pedang. Sekarang, saatnya. Qin Yichen memegang pisau di kedua tangan, dan kekuatan tiba-tiba dari pisau itu membuat orang yang tak bernama yang awalnya siap untuk setuju dan menarik pedang itu bergetar. Untungnya, dalam 3 tahun terakhir tanpa nama, itu belum kendur. Namun, Wuming belum menarik pedangnya. Tetapi Qin Yichen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wah, Wuming, saya sarankan Anda tidak menggunakan Wuying, atau saya harus memperbaikinya untuk Anda. Lagi pula, pedang Wuying sulit didapat. Jika itu rusak, ilmu pedang yang tidak diketahui mungkin harus diguncang. Namun, Wuming ingin mengatakan bahwa kata-katamu telah mengguncang ilmu pedangku. Namun, wajah tanpa nama itu menjadi lebih bermartabat, karena dia sangat jelas bahwa Qin Yichen tidak akan menggunakan kata-kata untuk menghancurkan moralitas dan kepercayaan dirinya tanpa alasan. Yichen Ken berkata begitu, hanya khawatir tentang pedangku yang tidak punya bayangan. Memikirkan hal ini, pedang tanpa nama itu bergidik. Artinya, pisau Yichen dapat memotong bayanganku. Tanda seru. Berdiri tanpa nama, menahan napas dengan saksama, dia bisa merasakan bahwa ilmu pedang Qin Yichen tidak meningkat selama bertahun-tahun. Bahkan, selama 3 tahun tanpa kehilangan sama sekali, dia meminta Jin Rui dan saudara-saudara lainnya untuk belajar darinya setiap hari. Tapi segera, Wuming perlahan mengambil pedang Wuying. Tepi pedang yang jelas dan tajam membuat Tulin dan murid iblis lainnya gemetar. Dalam 3 tahun terakhir, mereka telah merasakan pedang ini dan Lingxian dari pemegang pedang. Yichen, maafkan aku untuk tidak mendengarkan saranmu. Tanpa nama memegang pedang di tangan, sebentar saja, angin kencang, pedang melonjak. Sebagai tukang reparasi pedang, jika dia tidak berani mengeluarkan pedangnya yang paling tajam, dia sudah kalah. Tulin melihat kedua sosok itu, dan kecurigaan pada murid iblis semakin kuat. Ilmu pedang dari 9 master sudah kuat. Dapat dikatakan bahwa setelah 3 tahun berlatih ilmu pedang itu menjadi sedikit lebih baik. Tapi saudara Qin bahkan mengatakan secara langsung bahwa dia khawatir Wuying Sword akan hancur bersama. Sosok ramping itu lebih tajam daripada 3 tahun lalu, tetapi pisaunya tampak tidak bisa dibedakan dari 3 tahun lalu. Suara pedang antara Dao Wei dan Dao Wei tidak bertahan lama, atau bahkan hanya sesaat, Qin Yichen mengeluarkan pisau. Memotong. Pedang tanpa nama itu bergidik. Gerakan ini berasal dari pisau 6 kata. Untuk Qin Yichen hari ini bukan kartu hall. Awalnya tidak diketahui, saya juga ingin menunjukkan ilmu pedang nenek moyang Xuan Yuan. Tetapi ketika saya melihatnya saat itu hanyalah pedang. Namun, gerakan yang tampaknya tidak bersahaja, dipamerkan di tangan keduanya, menunjukkan kekuatan mereka. Ding! Suara Jian Feng jatuh keras, tetapi dia melihat bahwa kerah yang tidak diketahui itu terkoyak. Dan melihat kerah yang melayang di udara. Tetapi kemudian tampaknya kusut dan dicekik oleh kerah itu.
Tulin secara keseluruhan disambar petir, dan berdiri dengan ki tertegun. Meskipun Qin Yichen dan pedang tanpa nama sangat cepat, mereka masih bisa menangkapnya dengan cara yang sama. Aku melihat kulit leher yang tidak disebutkan namanya melorot sejenak, perlahan-lahan berdarah manik-manik yang berdarah. Namun, ujung pisau Qin Yichen jelas berjarak 1 kaki dari lehernya. Selamat tinggal. Tenggorokan tanpa nama gelisah, pisau ini cukup untuk membunuhnya. Jika bukan karena Qin Yichen, untuk mencegah pedang tanpa bayangan dicincang, dia menembakkan sedikit gangguan pada saat ini. Itu bukan hanya kerah. Ini. Qin Yichen tersenyum dan menutup pisau dengan senyum. Pisau ini lebih dari 6 kaki. Anonim tiba-tiba terbangun. Kamu telah berlatih pedang dengan ruang selama 3 tahun ini. Begitu kata ini keluar, semua orang di tebing tercengang. Pisau ruang angkasa. Ujung bilah tersembunyi di luar angkasa. Ini tampaknya mirip dengan Cheng Jing Wuzhen dari Wu Jingjian, tetapi terlalu halus. Pedang tanpa bayangan hanyalah harta yang luar biasa pada saat pemurnian. Ditambah dengan perpaduan tanpa nama niat pedangnya sendiri. Pedangnya memiliki hati yang jernih, dan pedang tanpa bayangan akan bola-balik tanpa jejak. Namun, jika Anda bertemu pria yang kuat, Anda bahkan tidak perlu menjadi terlalu kuat, selama Anda juga tercerahkan, Anda masih bisa menangkap dari pasang surut pedangnya. Tapi pisau Qin Yichen berbeda. Ujung penggaris ini terbuat dari puing-puing luar angkasa, dan ujung bilahnya tidak jelas, sehingga bisa disembunyikan di luar angkasa. Pedang Wu Ying masih bisa merasakannya bahkan jika dia tidak bisa melihat Jian Feng, tapi dia bisa menjangkau dan menyentuhnya. Tetapi pisau ini berbeda. Begitu Qin Yichen menyatukan ruang Dawei, maka ujung bilah juga akan tersembunyi di luar angkasa. Setelah ruang luar biasa, ujung tajam pisau juga hadir. Terlebih lagi, ujung pisau tampaknya hanya 1 kaki, tetapi ini diringkas oleh ruang. Kekuatan ruang dan otoritas Qin Yichen dapat diubah sesuka hati. Tidak bisa ditebak. Mereka yang melihat pisau ini untuk pertama kalinya akan hancur. Terlebih lagi, bahkan jika Anda tahu misteri pisau ini, apakah ujung pisau tersembunyi atau tidak sepenuhnya tergantung pada pikiran Qin Yichen. Jika Anda tidak tahu misteri yang satu ini, Anda bisa membayangkan akhir menyedihkan dari orang yang berani mengguncang pedang ini dengan keras. Ditambah dengan ketajaman pisau ruang angkasa, ketika Qin Yichen ditebas, itu seperti pemboman Avenue of Space. Dapat dikatakan bahwa jika itu bukan Avenue of Enlightenment, atau Dawei dari Mastery of the Master, maka Anda akan mati tanpa keraguan.